Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, hari ini kami dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang terdiri dari 40 federasi dan kemudian yang melakukan gugatan ada sekitar 15 federasi dan konfederasi di Mahkamah Konstitusi. Hari ini kami melaksanakan kewajiban konstitusional kami untuk menghadiri persidangan hari ini pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, di mana sidang hari ini kita mendengarkan keterangan daripada saksi fakta ya, baik itu dari akademisi maupun dari serikat pekerja, tentu saja dari versi pemerintah. Nah, yang menarik tadi, saudara-saudara sekalian, bahwa konsolidasi atau serap aspirasi atau apalagi memenuhi unsur minimum full participation itu dilakukan secara ugal-ugalan oleh pemerintah. Dalam ini mengundang berbagai pihak, namun di sisi lain sama sekali masih banyak pihak-pihak lain yang terkait dengan undang-undang Omnibus Law Cilaka ini itu tidak diundang sama sekali. Dan kemudian dari kajian akademisi yang kemudian melakukan seminar-seminar, diskusi publik, lantas kemudian menghasilkan kajian-kajian kritis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, lantas kemudian solusinya menjadi Perpu, lantas kemudian diundang-undangkan, itu memberikan kajian kritis. Namun disayangkan kajian-kajian kritis daripada para akademisi maupun pihak-pihak yang memberikan masukan terhadap isi daripada Perpu itu sama sekali tidak dimuat. Karena pada kenyataannya Perpu itu hanya beda-beda tipis dengan Undang-Undang Omnibus Law sebelumnya. Jadi serap aspirasi hanya casing semata, hanya ngumpul-ngumpulin orang, ngumpul-ngumpulin tanda tangan, klaim sana sini untuk memenuhi unsur minimum full participation. Padahal itu hanya akal-akalan saja. Nah, betul tidak? Begitu kan? Formalitas. Kenyataannya isi Perpu itu hampir sama aja dengan undang-undang yang sudah dibatalkan kemarin. Jadi untuk apa ngumpul-ngumpul, diskusi, lantas kemudian hasil diskusinya tidak didengarkan oleh pemerintah, diabaikan oleh pemerintah. Begitu pula setiap diskusi-diskusi, Perpu ini tidak pernah menghadirkan anggota DPR RI, saudara-saudara. Itu pengakuan di persidangan tadi. Jadi memang Perpu ini menjadi undang-undang ini adalah akal-akalan dari pemerintah dan DPR yang dibuat secara ugal-ugalan, amburadul, pokoknya asal-asalan dah. Yang penting disahkan jadi undang-undang. Jadi sudah semakin jelas bahwa Perpu ini adalah titipan daripada kaum pemodal oligarki yang jahat tentu saja, yang ingin hanya haus kekuasaan, jabatan untuk merampok ke harta kekayaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia di tanah air. Begitu kenyataannya, teman-teman. Nah, untuk itu saya minta dari siapa duluan ini? Siap, dari kantin. Itu ASP dulu. DPP, Mas Arif. Silakan Mas Arif. Ini, Mas Arif dulu. Berdiri Mas Arif, kalau mau bicara berdiri. Maaf Pak Ketum. Awas banyak ini yang dipegang. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Ya. Terima kasih. Gabung di sini ayo. Biar rame. Jadi hari ini sidang MK menghadirkan saksi-saksi. Ya, menurut kami saksi-saksi itu nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya aslinya. Orang dia Perpu itu kan nggak perlu dibahas lagi. Perpu masuk DPR ditolak atau tidak kan, gitu aja kan. Ini pakai saksi-saksi untuk Perpu. Ngapain saksi Perpu? Itu pertama. Ya. Yang kedua,
ada saksi yang mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan serap aspirasi, ya, serap aspirasi ini sudah memenuhi syarat untuk Undang-Undang Cipta Kerja, ya, nomor 11 kemarin tahun 2020. Nah, kalau memenuhi syarat, kenapa keluar Perpu? Gitu pertanyaannya, ya kan? Itu. Kalau memenuhi syarat, ngapain keluar Perpu? Ya Undang nomor 11 aja dihidupkan gitu loh. Kalau memang nggak perlu Perpu. Artinya mereka ini memang sudah, ya benar kata Mbak Daeng lah, bahwa mereka itu sudah ngawur, ya kan, ngawur, asal comot. Kemudian yang penting kita sudah mengadakan sosialisasi. Itu aja intinya itu. Dan itu nggak ada gunanya itu, ya kan, kalau seperti itu. Makanya kemudian dia juga saksi-saksi itu lebih banyak menurut kami bukan ketenaga kerjaan. Dia untuk undang-undang yang lain gitu loh, kira-kira gitu ya, klaster yang lain gitu. Jadi nggak lah. Makanya kita berharap itu Undang-Undang Cipta Kerja terserah lah itu. Yang penting klaster kerjaannya dicabut. Karena faktanya saksi-saksi itu tidak ada yang mewakili ketenaga kerjaan. Nah, jelas itu. Ada yang penting, LKS sebagai lembaga konsultasi komunikasi itu tidak sama sekali diajak bicara. Di situ serikat yang legitimasi ada di situ, ya, yang diakui, tapi sama tidak bicara. Artinya memang secara materi, ya, dan secara formal juga, intinya itu klaster tenaga kerjaan itu tidak cocok masuk dalam undang-undang investasi. Ini beda arah lah, sudah jelas beda. Kalau ini investasi, ini perlindungan gitu. Ya, sekarang ini ada keinginan mereka itu membiarkan buruh itu beradu sama pengusaha di sidang, di pengadilan. Ya kalah lah buruh sama pengusaha, duitnya banyak gitu, ya kan, gitu. Ya kira-kira begitu. Ya, yang bagus itu pemerintah langsung yang melindungi. Di Amerika, di luar negeri itu, ketika buruh bermasalah dengan pengusaha, itu pemerintahnya yang berhadapan dengan pengusaha, bukan buruhnya. Kalau kita enggak, gitu loh. Jadi intinya itu sidang kali ini, kalau menurut saya ya, saksi saya itu nggak ada gunanya, ya, karena hakim MK tadi sudah menanyakan mereka dan itu jawabannya ngawur, ya. Bahkan sudah, Pak, kami sudah memberikan ke DPR. Apakah sudah benar resmi? Enggak, Pak, ini lisan, ya. Pokoknya kira-kira gitulah kurang lebih, ya. Jadi ngawur lah kira-kira. Ya, kira-kira begitu, ya. Ya, kita doain lah. Amin. Bagi kita kesimpulannya itu, kalau dia merasa yang lain oke, khusus klaster tenaga kerjaan itu full meaning participation itu sudah fail, udah jelas itu. Kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih. Banyak nih. Iya, banyak. Banyak sekali rupanya ini. Kalau nggak banyak, jangan. Sampai jam 12 malam ada bicara. Kalau perlu semua bicara. Ada Abbas, ada Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Yang saya hormati para pimpinan dari tingkat perusahaan, cabang, daerah sampai nasional, dan para aktivis serikat buruh, serikat pekerja yang tergabung dalam ASB. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Yang kencang, Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Kelas Buruh Indonesia. Kelas Buruh Indonesia. Kelas Buruh Indonesia. Oke, terima kasih. Saya mau menanggapi tentang kesaksian. Jadi hari ini kawan-kawan sekalian, ada 4 saksi fakta, ya, saksi yang dihadirkan oleh pemerintah. Tiga-tiganya itu
banyaknya yang 2 adalah akademisi, ya. Yang 1 adalah Dewan Pengupahan DKI Jakarta dan juga akademisi. Nah, yang 1 yang paling istimewa dari Serikat Pekerja Serikat Buruh. Teman-teman tahu ya? Nah, udah itu urusan teman-teman, silakan. Yang pertama, saya langsung respon dengan dari Serikat Buruh, Pak. Perintah Mahkamah Konstitusi putusan nomor 91 PUU tahun 2020 itu adalah memerintahkan pembuat undang-undang ya untuk melibatkan partisipasi publik bermakna. Yang diperintahkan itu adalah pemerintah dan DPR untuk melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat, termasuk serikat buruh. Jadi yang harusnya mengajak, melibatkan diskusi dan sebagainya itu pemerintah dan DPR, bukan kita sebagai serikat buruh kuculuk-kuculuk datang-datang kepada lembaga-lembaga pemerintah. Betul nggak? Ya. Jadi bukan serikat pekerja atau kita. Bahkan kita semua ini sudah terang-terangan menyatakan menolak kepada Presiden, kepada Menteri Tenaga Kerja tentang Omnibus Law. Harusnya mereka lah, pemerintah itu yang undang kita, bukan serikat buruh yang datang-datang ke kementerian. Ya, itu satu ya kawan-kawan sekalian. Ya, jadi menurut saya mereka juga tidak tahu. Artinya betul bahwa pemerintah dalam hal ini melalui lembaga kerjasama tripartit sebagai lembaga resmi dalam undang-undang diakui oleh Presiden tidak pernah dilibatkan ya ketika bagaimana pasca putusan 91 itu apa yang dilakukan oleh pemerintah itu nggak jelas ya. Itu kawan-kawan sekalian. Nah, yang selanjutnya tentang para ahli itu hanya 1 yang terlibat dari proses persiapan pasca putusan itu. Tapi dia juga tadi mengatakan tidak tahu dari proses itu apakah RU itu akan jadi undang-undang atau ke Perpu, tiba-tiba sudah ada jadi Perpu. Ya. Maka tadi benar kata Pak Arief, ini saksi fakta ini nggak ada guna bagi kita. Setuju nggak? Nah, yang lain-lainnya Pak, itu hanyalah sosialisasi barang yang sudah jadi. Jadi yang dari Kalimantan Timur itu Pak, yang dari DKI Jakarta dengan Pas Borobudur itu adalah mensosialisasikan, mengkaji Perpu yang sudah jadi. Gak ada guna bagi kita, orang barangnya udah jadi Pak. Ya, yang kita pertanyakan itu adalah apakah mereka tahu apa saja ya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu betul-betul kan harusnya ketika perintah MK itu melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Ya, artinya bagaimana partisipasi publiknya itu? Apakah bermakna benar melibatkan masyarakat atau tidak? Sebelum itu menjadi Perpu ataupun itu sebelum menjadi undang-undang. Bukan barang udah jadi didiskusikan. Jadi hanya seminar dengan alasan adalah serap aspirasi, sama seperti yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja baru-baru ini kawan-kawan sekalian, di mana Menteri Tenaga Kerja melakukan serap aspirasi untuk PP 36, tapi faktanya serap aspirasi untuk Omnibus Law. Untuk menjawab apa itu adalah untuk menjawab nanti pada awal September orang ILO akan datang ke Indonesia untuk mempertanyakan, karena ada rekomendasi ILO yang mengatakan ini harus segera direvisi, ini harus segera dirubah Undang-Undang Cipta Kerja ini, terutama tentang klaster ketenagakerjaan. Dan perlu kita jelaskan, perlu kita sampaikan sikap kita kepada kaum buruh seluruh Indonesia dan juga masyarakat Indonesia, termasuk pemerintah. Dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia dan DPR. Aliansi Aksi Sejuta Buruh bukan hanya menuntut klaster ketenagakerjaan dicabut, tapi seluruhnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 harus dicabut. Kita juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 harus dibatalkan, harus inkonstitusional, karena jelas ya tidak memenuhi syarat-syarat itu melawan konstitusi kawan-kawan sekalian. Nah, untuk itu saya mengingatkan kepada kawan-kawan lagi, kita semua jangan terlena dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi. Ini hanya bagian kecil upaya kita, ikhtiar kita secara konstitusional. Tapi yang paling penting itu adalah gerakan rakyat, gerakan massa. Setuju tidak kawan-kawan sekalian? Hanya gerakan massa, hanya gerakan rakyatlah yang akan bisa melawan kezoliman, ya, melawan kebrutalan, melawan kesenang-wenangan, ugal-ugalan, ya, melawan untuk menegakkan konstitusi kita. Karena harus yakin kawan-kawan sekalian bahwa kita menentang Omnibus Law itu adalah bagian menegakkan konstitusi. Karena apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan DPR itu adalah telah nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Melawan putusan 91 Mahkamah Konstitusi berarti itu adalah melawan konstitusi. Jelas ya?
Ya, untuk itu saya melalui dalam forum ini menyerukan kepada kita semua untuk kaum buruh Indonesia, terutama yang tergabung di dalam Aliansi Aksi Juta Buruh, kaum buruh Indonesia untuk siaga penuh untuk menyiapkan kembali barisan kita turun ke jalan penuhi Jakarta. Apakah kawan-kawan siap? Aliansi Aksi Juta Buruh. Untuk itu, kawan-kawan sekalian, tiap pabrik, tiap cabang, tiap daerah, bahkan pusat, segera lakukan konsolidasi kembali secara masif. Ya, yakinkan kepada anggota-anggota kita bahwa hanya kekuatan massa, hanya gerakan massalah yang akan bisa undang-undang Omnibus itu memastikan dicabut. Ya, itu saja dari saya, kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Aliansi Aksi Juta Buruh. Lawan. Kelas buruh Indonesia. Kelas buruh Indonesia. Jokowi MA. Jokowi MA. Anti demokrasi. Terima kasih. Nah sekarang Andi Baso nih dari KSPN. Nah, pimpinan dulu, habis pimpinan baru ini. Ya, baru masih banyak. Depan itu, Pak. Pap, ini Bang. Kasih semua Bang, survei kan. Ya, ada banyak banget. Banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Saya lupa ini. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Bergerak, hancurkan tirani. Lawan. Sudah dijelaskan tadi oleh pembicara sebelumnya, ada Pak Arif, ada Pak Rudi, ada Bung Daeng. Jadi sebetulnya tadi yang kita dengarkan adalah memenuhi syarat formal persidangan saja. Jadi ada saksi yang mesti diajukan oleh pihak legislatif, oleh pemerintah. Maka yang dihadirkan tadi adalah orang-orang yang ikut di dalam proses itu. Hanya memenuhi syarat formal aja. Dan tadi juga apa yang disampaikan juga adalah pembuktian bahwa memenuhi syarat formal lahirnya satu undang-undang. Jadi tidak ada progres, tidak ada kemajuan dari pertemuan hari ini. Hanya mengulur-ngulur waktu saja, mengukur kesabaran kita semua sebagai pekerja, sebagai orang yang melakukan gugatan, apakah kita sanggup bertahan sampai putusan itu lahir. Jadi saya melihat 9 hakim ini juga bukan saya meragukan ketulusan dia, tapi saya melihat hanya mencari waktu kapan bisa mengumumkan keputusan itu, yang saya juga meragukan apakah akan memberikan ketenangan bagi kita semua. Saya tidak pesimis, tapi saya lebih mengedepankan logika bahwa memang unsur-unsur pesimis kita di dalam putusan ini kita perlu jaga. Walaupun kita optimis dalam proses persidangan itu menguntungkan bagi kita, tapi saya sangat meragukan bahwa putusan itu akan menggembirakan bagi kita. Jadi benar kata Bung Rudi, konsolidasi organisasi tetap kita lakukan, rapatkan barisan, kita kepung Jakarta, kita desak pemerintah untuk bersikap untuk hal ini. Tidak ada jalan lain. Upaya-upaya proses hukum ini hanya memberikan waktu, memperpanjang waktu, melatih kesabaran kita, mengukur kesiapan kita untuk menghadapi itu semua. Jadi kembali kunci yang kita mesti lakukan, konsolidasi organisasi, rapatkan barisan. Gerakan kita tetap untuk menegakkan hukum sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Semoga upaya-upaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliansi Aksi Sejuta Buruh bangkit. Lawan. Tapi Maafkan. Sarang burung jatuh. Nih selanjutnya Sekjen KBM ini.
Maju. Silakan, Pak. Ya, sini ya. Ya udah. Terima kasih Bung Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh. Aliansi Aksi Serikat Buruh. Lawan, merdeka. Ya, terima kasih. Saya Ajat Sudrajat, Sekjen KBMI. Saya hanya menyampaikan beberapa informasi dari dalam bahwa hari ini dari rentetan kesekian kali persidangan di MK, dan untuk sidang hari ini kesaksian saksi fakta dari beberapa pihak termasuk akademisi, pemerintah, dan unsur serikat. Saya simpulkan semuanya tidak ada berbobot lah, tidak ada bobot yang kuat. Artinya mereka justru kelihatan kebingungan dengan keterangan-keterangannya bahwa apa yang mereka sampaikan hanya kegiatan-kegiatan rapat saja yang mereka lakukan sejauh ini, kan gitu. Tidak ada temuan-temuan atau prestasi-prestasi yang dilihatkan dari diberlakukannya undang-undang CK ini, kan gitu. Semua tidak ada. Jadi hanya mengulas dan mengulas saja. Nah, yang lebih penting hari ini saya sudah menggarisbawahi dan akan menginstruksikan ke teman-teman untuk mencari serikat buruh yang jadi saksi fakta barusan, ya. Kita cari nih. Jadi Theo, target operasi kita cari, dan kita punya kewajiban untuk mensahadatkan nama serikat ini dan seluruh pengurus dan anggotanya supaya tidak tergolong orang-orang kafir dan segera bertobat untuk masuk surga bersama-sama kita, betul? Jadi kita garis bawahi serikat ini, dan saya sudah garis bawahi juga nama-nama, termasuk nama saksi barusan, kalau nggak salah namanya Bibit Gunawan, ya, inisial saya sebutkan itu. Jadi ini serikat yang kerjaannya membohongi anggotanya, sekaligus serikat yang hanya kerjanya memungut uang cos iuran anggotanya. Jadi anggotanya hanya ditipu-tipu saja, betul nggak? Kita isapkanlah seluruh anggotanya, biarkan pemimpinnya masuk neraka, anggotanya kita selamatkan untuk masuk surga bersama kita. Jadi kawan-kawan, persidangan ke depan itu lebih penting, karena persidangan ke depan adalah mendengarkan 2 saksi ahli dan saksi dari DPR RI. Jadi sangat penting. Jadi kita ingin tahu siapa yang nanti akan hadir di sini, baik itu orangnya ataupun partainya, betul nggak? Karena ini menjelang tahun politik nih. Ada partai yang masuk sini, apalagi ngomongnya pro Undang-Undang Cipta Kerja, maka kita sepakat untuk tidak mendukung atau memboikot partai itu, betul? Aliansi Aksi Serikat Buruh. Jadi hari ini tugas kita yang hadir hari ini mengkonsolidasikan, mudah-mudahan hari Selasa tanggal 12 September kita sidang di sini lagi dengan kondisi tanggal 7 September hari Kamis. Kawan-kawan bisa lebih banyak lagi hadir di sini karena sekarang udah masuk masa persidangan akhir, baik itu saksi, bukti ataupun kesimpulan. Jadi sudah tidak ada alasan lagi lah kita tidak semangat, loyo, apalagi tidak hadir. Saya aja, kami dari Bandung, dari Subang hadir hari ini untuk menyaksikan sidang di MK. Jadi sekali lagi saya ajak seluruh kekuatan buruh, khususnya yang tergabung di ASB, untuk terus semangat mengawal proses persidangan ini sampai tuntas. Dan jangan lupa kita garis bawahi orang-orang atau lembaga termasuk serikat-serikat yang berkhianat terhadap perjuangan buruh Indonesia, betul? Hidup buruh! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, Pak Sekjen. Nah, ini sekarang masuk ke pengurus apalagi nih daerah. Nah, ini ada Pangkorda ini. Silakan Pangkorda, ada guys sini. Anda boleh dilarang menolak langsung. Kalau disuruh langsung siap. Gitu. Biar semangat. Nanti sebentar perempuan ya. Tenang. Tapi rasanya harus ngomong lagi. Bapak viral kan? Iya. Bapak pilar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.
Jadi hari ini kita kembali menyaksikan bagaimana kebodohan-kebodohan, ketololan-ketololan rejim ini. Dari pekan ke pekan mereka menampilkan para saksi, tidak ada satu saksi pun yang original, yang secara dialek intelektualnya itu bisa kita mengerti secara akal sehat. Kemarin dia berbicara tentang ekonomi faktor dari Omnibus Law itu sendiri. Hari ini dia menampilkan saksi yang entah berantah, yang sulit diterima secara akal sehat. Secara logika kita sebagai serikat pekerja, sulit untuk kita terima regulasi ini mensejahterakan para pekerja. Jadi hari ini ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, baik yang ada di MK maupun yang masih di pabrik. Jadi tanggal 7 hari Kamis bulan September, bulan depan jangan sampai kawan-kawan tidak ikut dalam pengawalan sidang MK. Kita akan mulai dari jam 12 siang. Begitu Bung Dang ya? Siap. Kita akan kawal, jangan sampai kawan-kawan tidak menjadi saksi sejarah. Tidak menjadi saksi bagaimana 9 hakim sana yang wajahnya luar biasa, seolah-olah mereka adalah perwakilan Tuhan. Perwakilan Tuhan yang hari ini untuk menghadapi kita, gitu ya, memberikan keadilan. Apakah mereka akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia atau mereka akan memberikan keadilan kepada oligarki dan kawan-kawannya? Dan ini bukan perjuangan kita hari ini, tapi untuk masa depan anak-anak kita ke depannya. Begitu kawan-kawan sekalian. Dan dari DKI Jakarta menghimbau kepada seluruh aliansi atau yang tergabung dalam ASB untuk semangat dan jangan sampai malu sama orang daerah. Ya. Orang daerah aja masih bertahan seperti ini ya. Jangan sampai orang Jakartanya mana nggak kelihatan, gitu ya. Tanggal 7 kita tunggu nih ya kawan-kawan cabang, kawan-kawan DPD Banjabar gitu ya. Jangan sampai kita cuman sampai segini doang. Minimal sampai di jalan lah gitu ya. Begitu kawan-kawan sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi asa kita ya, detik-detik terakhir perjuangan bagaimana kita melihat para saksi dari pemerintah itu yang sulit diterima dengan akal sehat. Seperti itu kawan-kawan sekalian, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Mantap dari DKI tadi. Jadi Pak Jokowi, Anda disuruh berlogika. Dengan berlogika sehat, mudah-mudahan Anda tidak terkena stigma bajingan tolol. Nah, sekarang dari Jawa Barat sini, dari Jawa Barat. Habis ini Kalimantan Timur ya. Nah, ini. Ada dong. Ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan federasi yang bergabung ke dalam aliansi Aksi Sejuta Buruh yang kami banggakan. Kami mewakili daerah sekaligus mewakili cabang Kabupaten Kota Bekasi. Dalam hal ini tadi sudah menyimak dari 4 saksi, walaupun saksinya sekedar saksi formalitas, itu patut kita berbangga karena dengan banyaknya kelemahan mereka, artinya modal positif bagi kita. Contoh, tadi ada sosialisasi di Kalimantan, yang mana sosialisasi itu hanya sekedar formalitas menggugurkan kewajiban perintah pemerintah. Di situ tadi sudah mencatut ada 2 serikat pekerja di Kalimantan. Itu mungkin serikat pekerja yang tanda kutip bukan membawa suara aspirasi buruh. Gitu ya kawan-kawan. Nah, untuk selanjutnya saksi dari Profesor Universitas Borobudur tadi memaparkan bahwa dia di dalam pertemuan konsolidasi itu hanya mengundang para mahasiswa hukum, katanya magister maupun doktor. Itu terus terang aja dia belum tentu paham tentang regulasi hukum undang-undang ketenagakerjaan. Jadi sangatlah wajar kalaupun mereka hadir hanya sekedar mendengar tapi tanpa tahu isi yang sebenarnya undang-undang 13 undang-undang Cipta Kerja, khususnya Perpu 2 2022.
Begitu juga yang kami sayangkan, konon adanya saksi fakta yang mengklaim dari aliansi serikat pekerja, bukan aliansi, serikat pekerja, serikat buruh. Mungkin tadi menyebutkan dari SPSI. Perlu kami sebutkan bahwa SPSI kami di sini yang bergabung dalam Konfederasi Jumhur Hidayat bukan bagian dari Bibit Gunawan. Bibit Gunawan mungkin itu SPSI dari alam gaib. Itu kawan-kawan perlu kami tegaskan, karena beliau yang merusak tatanan organisasi, ya kan? Mereka sudah merusak tatanan organisasi yang ada di Republik ini. Masa ngaku aktivis, isi undang-undang yang melemahkan buruh secara keseluruhan, dia bilangnya tidak tahu. Ngaku aktivis, seluruh isi tidak tahu, katanya kepagian. Berarti itu aktivis itu ya. Atas dasar itu, mari kita tetap semangat mengawal perjuangan di MK, khususnya tanggal 7 September. Kawan-kawan perlu hadir semua, karena saksi besok sangat menentukan. Di antaranya saksi ahli 2 orang dari DPR RI, 2 orang lagi saksi fakta dari DPR RI. Kita lihat mukanya dari partai mana itu. Kalau dia gentle, kita apresiasi dengan gentlemannya, ya kan? Minimal kita tahu. Tetapi dari seluruh rangkaian saksi, fakta, ahli dan seterusnya, tinggal nanti ending akhir keputusan ada di wakil Tuhan. Kita tunggu. Jangan dulu didoktrin sekarang seolah-olah disudutkan negatif. Takutnya merubah isi putusan nanti, kawan. Kita dulu empati dulu sekarang. Kita junjung dulu MK. Tapi kalau nanti wakil Tuhan ini berlaku tidak adil, maka kita sampaikan kalimat yang terakhir. Seperti apa perilakunya? Itu patut kita tunggu nanti, biar penasaran. Mungkin itu saja dari Jawa Barat maupun Kabupaten Kota Bekasi. Ini saksi fakta yang mengawal perjuangan buruh dari tahun 2020 sampai detik ini, tahun 2000 sampai 2023, tidak ada isi cipta kerja yang menguntungkan bagi masyarakat buruh. Baik dari hubungan kerja, baik dari sisi pendapatan, baik dari sisi pengakhiran hubungan kerja, sama sekali tidak ada yang menguntungkan bagi kaum buruh. Hanya menguntungkan bagi kepentingan penguasa dan pengusaha. Karena sekarang penguasa dan penguasa itu ibarat kancing dan baju, sama-sama melakukan permufakatan jahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mantap. Pemirsa, ini tadi saksi di dalam bawa-bawa nama Kalimantan. Nah, hari ini kebetulan ada pengurus wilayah SBSI 92 dari Kalimantan Timur. Kita dengerin nih, ayo silakan. Nih, kita itu selalu yang real, yang fakta, bukan katanya, bukan main klaim-klaim aja. Nih, ayo Bang silakan, mainkan. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hal ini saya dari DPD SBSI 92 Kalimantan Timur beserta kawan-kawan mewakili teman-teman SBSI. Begini saudara, saya akan menanggapi saksi dari Kalimantan Timur. Dalam kesaksiannya menghadirkan dari unsur serikat abal-abal. Serikat abal-abal, saya tahu nama kawan saya dan saya membesarkan serikat itu. Saya ikut membesarkan serikat itu, tapi sekarang tidak punya anggota. Tapi Dewan Pengupahan dapat 2 terus, walaupun tidak punya anggota. Mulai dari Pasir Kideko tinggal 30 orang belum sampai. Di KPC di mana-mana sudah nggak punya, bahkan pindah ke kami semua anggotanya. Jadi memberikan kesaksian bohong semua. Kesaksiannya adalah bohong. Kedua, kerugian dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang paling pertama satu adalah 15% dari pesangon langsung hilang. Benar? Tidak ada lagi uang pengobatan dan perumahan, 15% sudah hilang. Ada satu contoh kasus. Anggota saya masa kerja 30 tahun. Pada saat Undang-Undang 13 dia mendapatkan hampir 200 juta dengan basic UMK. Sekarang dengan undang-undang celaka ini
tinggal 90 juta dapatnya. Waduh, jauh. Jelas kan? Boleh dihitung. Kalau ada profesor sini saya ajari dia menghitung. Profesor mana? Mau dari pemerintah, mau dari Kampus mana? kampus manapun, saya aja berhitung. Saya kasih dia kalkulator. Ya, siapapun yang ada di pemerintahan, mau di Kementerian Tenaga Kerja, mau di mana, itu sudah menipu kita. Tidak ada baiknya. Ya, tadi contoh, ya kan, 190 juta turun menjadi 90. 15% sudah hilang uang jasa dan uang perumahan. Untuk itu, saksi tadi saya curiga justru gaji karyawannya hanya kurang dari MK. Ya. Itu Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Ya. Saya tidak diundang. Serikat Buruh berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2000 bahwa yang bisa mewakili buruh yang tercatat di Disnaker berdasarkan pencatatan. Kami tercatat, tidak diundang. Ya. Itu kawan-kawan, mari kita bersatu. Saya dari Kaltim siap selalu mengawal dan memperjuangkan hak-hak anggota kita. Dan saya mohon kepada semua serikat, mari kita keroyok Kalimantan Timur perusahaan nakal. Yes, siap. Siap? Siap. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mantap. Dari Kalimantan Timur. Rumahnya di Samarinda. Ibu kota Kalimantan Timur itu jelas ya. Jadi Pak Hakim tolong dipertimbangkan podcast ini. Podcast ini bagian daripada fakta yang harus Anda pertanggungjawabkan di pengadilan besok. Nah ini sekarang nggak enak kalau nggak ada perempuan yang ngomong, betul tidak? Kita persilakan. Mana. Ibu, udah Bu Sekjen lah, jangan lama-lama, kita mau rapat ini. Kita mau rapat. Ya mau rapat juga tuh banyak aja. Udah ngomong. Kita mau rapat ya, lanjut. Tadi dilihatin hakim, ayo ke perkara. Iya, gara-gara Daeng. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Lawan. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Lawan. Kelas Buruh Indonesia. Kelas Buruh Indonesia. Ya, saya tidak mau panjang ini karena permintaan direktur podcast ya. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh banyak kawan ya terkait dengan hasil sidang kita sore tadi gitu ya, di mana menghadirkan atau mendengarkan keterangan saksi fakta dari Presiden. Ya, minggu depan tanggal 7 kita akan mendengarkan keterangan saksi dari DPR. Jadi masih panjang sidang kita. Sudah disampaikan oleh kawan-kawan, sebenarnya tidak ada yang salah dengan keterangan yang mereka sampaikan gitu ya, karena keterangan atau kesaksian mereka sampaikan itu sesuai dengan siapa yang bayar. Gitu. Karena kan nggak mungkin gratis. Namanya juga saksi presiden. Ya kan, kalau saksi presiden kan nggak mungkin gratis. Itu. Jadi sesuai lah, gitu ya. Kalau misalnya, karena saya nggak percaya masa kelasnya profesor gitu ya dari Universitas Borobudur itu sangat tidak runut, tergagap-gagap misalnya, atau bahkan kemudian menjadi kesulitan untuk bisa menjelaskan secara rigid kayak gitu terkait fakta-fakta yang diketahui, yang didengar, atau yang dia terlibat secara langsung itu. Begitu hal yang sama juga dengan dokter tadi dari Universitas Muhammadiyah kalau nggak salah ya, Muhammadiyah gitu ya. Termasuk juga dari yang serikat pekerja, serikat buruh, atau yang atas nama siapa tadi namanya? Bibit Gunawan. Tadi sudah diklarifikasi oleh kawan dari SPSI bahwa itu bukan SPSI yang dipimpin oleh Bapak Jumur Hidayat, tapi SPSI yang dipimpin oleh Yoris gitu. Nah, kalau
Kalau di gugatan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 di 2021 yang lalu, yang hadir adalah Yoris sebagai saksi presiden. Nah, sekarang sekjennya gitu. Jadi itu kawan-kawan. Nah, bagi saya sebagai serikat pekerja, kehadiran atau ketersediaan seorang serikat pekerja memberikan menjadi saksi presiden ya melawan gugatan JR yang dilakukan oleh kita ya, yang notabene mayoritas adalah serikat pekerja, serikat buruh, itu sesuatu hal yang mau saya bilang ya, bukan hanya sekedar memalukan, tapi merendahkan dirinya sendiri, gitu ya. Dimana ketika dia menyatakan kesediaannya, sekalipun dia tidak hadir ya, secara fisik, itu menunjukkan tidak gentlemannya dia, tidak gentle, tidak berani berhadapan-hadapan dengan kita, sehingga dia hanya sanggup untuk memberikan keterangan atau kesaksiannya itu lewat daring gitu ya, atau online seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia nggak punya sama sekali kehormatan atau harga diri itu sebagai pimpinan serikat buruh gitu ya. Kalau seperti yang tadi disampaikan ya, bagaimana serikat yang dia wakili itu memiliki kedekatan dengan pemerintah, memiliki kedekatan dengan penguasa, memiliki kedekatan mungkin dalam lingkaran istana, lingkaran kementerian-kementerian yang dia sebutkan tadi ya. Saya justru mau tanya, apakah ada manfaat dan faedahnya bagi anggotanya? Apakah anggotanya, kalaupun ada anggotanya, karena ada bisik-bisik ke sana nggak ada anggotanya katanya gitu deh. Kalaupun ada anggotanya itu, apakah mereka tidak mengalami dampak dari penerapan atau berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi banyak pimpinan-pimpinan serikat buruh di nasional itu yang berlomba-lomba gitu ya, senang itu duduk satu meja berfoto dengan presiden seperti itu, atau bahkan pamer kedekatan mereka, saya diundang segala macam. Saya mau lihat bagaimana kemudian dengan anggota mereka, apakah mereka sudah tidak lagi dikontrak, apakah mereka sudah tidak lagi dibayarkan upahnya di bawah minimum, atau minimum tapi itu tidak cukup, atau adakah anggotanya kemudian karena kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan, dengan pemerintah, anggota mereka selamat, aman, dan tidak mengalami PHK. Saya tidak yakin itu. Itu sebabnya bahwa kedekatan kedekatan mereka dengan kekuasaan bukanlah untuk anggota mereka, bukanlah untuk buruh, tapi untuk mereka sendiri. Pribadi, hanya kepuasan pribadi, bukan untuk buruh. Itu bukan untuk buruh. Itulah yang terjadi, itulah yang nampak terlihat dari wajah Bibit Gunawan ketika dia memberikan keterangan saksi, karena dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan apapun tentang situasi buruh hari ini. Maka ketika ditanya, dia selalu bilang terlalu pagi, padahal sidangnya sore. Saya nggak tahu dia itu tinggal di mana itu dia di alam mana sekarang ini. Kalau bilang terlalu pagi untuk memberikan pendapat itu terlalu pagi gitu. Padahal ini sidangnya udah sore gitu. Apakah dia baru bangun gitu ya, sehingga dianggap itu masih pagi itu. Jadi itu ya. Nah, kawan-kawan, karena memang masih panjang perjalanan, kita harus kawal terus kawan-kawan, karena kita tidak bisa kemudian itu bergantung penuh sekali kepada hakim, sekalipun kita menghadirkan saksi ahli yang cukup baik ya, termasuk juga para pemohon-pemohon gugatan yang di luar kita, di luar dari ASB ya. Mereka juga menghadirkan saksi-saksi yang kompeten untuk menjelaskan apa yang dilabrak, apa yang dilanggar oleh Presiden dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ya, termasuk apa yang dilanggar dari konstitusi, apa yang dilabrak oleh DPR dari dengan ditetapkannya Perpu menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan itu, karena semuanya itu berdasarkan bagaimana dinamika politik. Maka kawan-kawan, seperti yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan pimpinan sebelumnya, kita akan kawal terus, dan
Mengawalnya tentu saja dengan memastikan bagaimana kita terus bisa melakukan konsolidasi dan melakukan mobilisasi sehingga pada saat nanti putusan dari gugatan kita pastikan kita akan penuhi Mahkamah Konstitusi ini. Itu. Siap kawan-kawan? Siap kawan-kawan? Oke. Aliansi Aksi Juta Buruh. Aliansi Aksi Juta Buruh. Kelas buruh Indonesia. Kelas buruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sebelum saya tutup, saya ingatkan dulu bahwa kalau sebentar saya bilang Aliansi Aksi Juta Buruh, maka kawan-kawan serempak berdiri sambil mengapalkan tangan dan melanjutkan yel-yelnya begitu. Ini dengan gerakan, ini kan duduk-duduk tadi. Jadi para pemirsa seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, yang menyaksikan tayangan ini, tolong jangan lupa disebarluaskan tayangan ini agar tayangan ini mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi amanah konstitusi yang hari ini diberikan pembelajarannya oleh Aliansi Aksi Juta Buruh kepada seluruh rakyat Indonesia tentunya. Dan tentu saja kepada kawan-kawan tadi, sahabat-sahabat kita yang mengatasnamakan Serikat Pekerja Serikat Buruh yang bersaksi untuk pemerintah, kita doakan semoga mereka segera bertobat kembali ke jalan yang benar. Karena setahu saya Yoris itu udah bukan ketua umum KSPSI, sudah dikalahkan di Munas oleh Bung Jumur Hidayat. Begitu tidak? Betul tidak? Betul tidak SPSI? Iya, Jumur Hidayat terpilih secara aklamasi dalam Munas KSPSI, sehingga hari ini Kongres KSPSI, sehingga hari ini menurut kita kawan-kawan aliansi ini yang sah mengatasnamakan Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia dengan ketua umumnya adalah Bapak Muhammad Jumur Hidayat. Semoga beliau senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau hari ini menunjukkan militansinya bersama kita, turun ke jalan berjuang bersama Aliansi Aksi Juta Buruh. Jadi kawan-kawan semua, dan sekali lagi dalam kesempatan ini kita ingatkan kepada Majelis Hakim, jangan atas dasar kebencianmu kepada suatu kaum kau berbuat tidak adil. Bahwa jangan sampai Majelis Hakim yang 9 ini, fotonya ada di sini, salah memutuskan perkara ini. Karena jika Anda salah memutuskan perkara ini, sama saja Anda sudah menghancurkan diri Anda sendiri, keluarga Anda, bangsa Anda, agama Anda, dan negara Anda sendiri yang Anda hancurkan. Akibat Undang-Undang Omnibus Law ini sangat berpihak kepada kaum kapitalis, imperialis. Demikian dari saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Aksi Juta Buruh bergerak, hancurkan tirani.